Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara yang segar, alias diberikan kesehatan oleh Allah. Semoga kita senantiasa diberikan panjang umur, sehat lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini, pada kesempatan yang penuh berkah ini, jangan sampai lupa. Pokoknya misi kita hidup ini ngaji dan ngaji. Jangan sampai kita itu meninggalkan ngaji. Karena ngaji itu kewajiban, perintah wajib yang harus dilakukan oleh setiap umat muslim, mulai dari kecil sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini saya akan menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Akhsama khasitu ala ummati kibarul batni wa mudawamatun naumi wal kasalu wa dhaful yakin. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kali ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akhsama khositu ala ummati." Hal-hal yang paling aku takutkan atas umatku adalah, jadi sesuatu hal ini nanti yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, yang ditakutkan oleh Rasulullah ketika orang itu melakukan hal-hal tersebut. Hal-hal tersebut apa pemirsa? Yang pertama yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu adalah kibarul batni. Kibarul batni itu kalau dimaknai secara arti bahasa yaitu perut yang besar. Perut yang besar loh. Kok bisa ya Rasulullah melarang perut besar? Memangnya perut besar nggak boleh? Nggak begitu pemirsa yang dirahmati Allah maksudnya. Maksud Rasulullah perut yang besar itu orang yang banyak makan. Orang yang banyak makan, yang di situ bisa menjadikan orang tersebut lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda beliau itu dilanjutkan, ketika Rasulullah mengkhawatirkan kepada orang yang banyak makan, dan selanjutnya dilanjutkan wa mudawamatun naumi. Itu juga dikhawatirkan bagi umatnya Rasulullah, ditakutkan di situ orang yaitu banyak tidur. Terus berikutnya wal kasalu, yaitu malas. Dan yang terakhir wal dhaful yakini, yaitu lemahnya keyakinan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang ditakutkan oleh Rasulullah ini pasti berdampak tidak baik. Sesuatu hal yang negatif yang di situ pasti berdampak tidak baik. Maka di situ ketika Rasulullah menyampaikan kibarul batni wa mudawamatun naumi wal kasali wa dhaful yakini, itu saling berkesinambungan pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Coba dibayangkan, ketika orang itu makan, terus di situ kenyang, maka apa yang terjadi pemirsa? Tentunya pemirsa sudah nggak asing lagi dengan diri pemirsa sendiri, bahkan saya sendirilah. Kalau ketika saya itu makan, kenyang, itu pasti yang di situ terasa apa pemirsa? Tidak lain adalah ngantuk. Pasti ngantuk. Makanya ini saling ada kaitannya ketika sabda beliau itu mulai dari perut yang kenyang,
ataupun orang yang suka makan, pasti di situ akan membawa orang tersebut lebih cenderung akan tidur, ataupun yang diawali dengan ngantuk, di situ terus tidur. Nah, orang yang banyak tidur atau wamudawamatun naum itu yang dimaksudkan, maka di situ akan lebih cenderung lagi akan menuju kemalasan, atau orang itu jadi aras-arasen. Wong itu kalau kebanyakan tidur biasanya itu menjadi orang yang kasal, menjadi orang yang malas. Karena apa? Karena di situ orang yang tidur itu biasanya kalau berlebih-lebihan biasanya tidak baik, terutama di situ untuk jiwanya. Dari segi fisik pasti di situ orang tidak kelihatan segar. Kalau dari segi rohani maka tidak terisi dengan asupan-asupan zikir-zikirnya Allah. Tidak dipergunakan untuk beribadah untuk Allah, hanya tidur melulu, tidur dan tidur. Maka itu akan menyebabkan malas. Ketika orang itu kalau sudah malas, maka di situ sabda beliau dilanjutkan wa dhaful yakin. Di situ ketika orang malas, maka akan lemah keyakinannya. Keyakinannya terhadap Sang Rabb itu akan menjadi lemah. Keyakinannya dalam melaksanakan, dalam menjalankan suatu kewajiban itu akan menjadi lemah. Keyakinannya dalam melakukan suatu ibadah itu akan menjadi lemah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gara-garanya makan yang kenyang. Itu menjadikan kita pada akhirnya bisa menjadikan lemah keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau sudah keyakinannya lemah, maka di situ dikhawatirkan sekali. Yang paling terburuk, orang tersebut bisa terancam mudah sekali untuk digoda oleh syaitonir rajim, setan yang diranjam oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang itu mudah digoda oleh setanir rajim, maka orang tersebut akan mudah, akan gampang melakukan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya Rasulullah menyampaikan sabda seperti ini yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan Jabir, yaitu betul-betul disampaikan kepada umatnya Rasulullah, janganlah kita itu melakukan sesuatu hal yang negatif. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah kita lakukan atau kita terjang, maka di situ akan berdampak yang negatif. Ingat pemirsa yang dirahmati oleh Allah, makan kenyang bisa menjadikan banyak tidur, terus banyak tidur bisa menjadikan orang malas. Orang malas pada akhirnya akan menjadikan lemah keyakinannya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah betul-betul memberikan kita perlindungan, senantiasa kita dilindungi dari sifat-sifat yang dimana sifat itu bisa merugikan kita dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya dalam kehidupan sehari di dunia, tapi sifat yang negatif yang akan merugikan kita kelak di yaumul akhirah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan anugerah kepada kita semuanya sehingga kita diberikan kekuatan iman Islam untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ja'alna min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahlit tuqa wa min ahlis sabar wa min ahlis sadaqah wa min ahlis sa'adah wa min ahlil istiqomah wa min ahlil ibadah wa min ahlit taubat wa min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min ahlil Quran wa min ahlis salamah wa min ahlil jannah. Ya Allah,
Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi jama'atina ya Allah, wa tamim taksirana wa hasil maqasidina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga membawa manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.